Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita bukan nonton dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Dalika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kenapa aku senyum-senyum? Karena kali ini kita akan membahas nabi yang sangat tampan. Siapakah kalian? Sudah tahu semuanya? Siapa lagi nabi yang paling tampan kalau bukan Nabi Yusuf alaihissalam? Gak usah lama-lama, so happy watching. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan putra dari Nabi Yakub alaihissalam dan juga istri yang kedua, yakni Rahil. Saudara ayah dan seibu Nabi Yusuf adalah Bunyamin. Namun Nabi Yakub memiliki putra yang sangat banyak, jadi Nabi Yusuf ini mempunyai 10 orang saudara, satu dengan Bunyamin, jadi 11 saudaranya. Nabi Yusuf sangat disayangi oleh Nabi Yakub karena di antara saudara-saudara yang lain dia adalah yang paling tampan, dia yang paling bagus bentuk tubuhnya, dia yang paling rajin. Apalagi setelah meninggalnya ibu Nabi Yusuf, yakni Rahil, ia makin disayang oleh Nabi Yakub alaihissalam. Suatu ketika Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan juga bulan sujud kepadanya. Kemudian ia menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Nabi Yakub pun kemudian mengartikan arti dari mimpi Nabi Yusuf. Nabi Yakub berkata, "Ketahuilah wahai Yusuf, bahwa 11 bintang itu adalah saudara-saudaramu, matahari adalah ayahmu, dan bulan adalah ibumu. Kelak semua akan menghormatimu dan kau akan menjadi orang yang besar." Nabi Yakub juga memberi nasihat kepada Nabi Yusuf agar mimpi itu jangan sampai tahu saudara-saudaranya, karena ia bisa menimbulkan iri dengki kepada Yusuf dan berniat membuat Yusuf celaka. Namun tanpa sepengetahuan Nabi Yakub dan Yusuf, ada salah satu saudaranya yang mengetahui perbincangan antara Nabi Yusuf dan Yakub, sehingga saudara tersebut melaporkan hal tersebut kepada saudara-saudara lainnya, sehingga mereka mempunyai rencana yang buruk kepada Yusuf untuk mencelakai Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf bisa sampai ke Mesir? Setelah saudara-saudara Nabi Yusuf ini mengetahui perbincangan antara Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, mereka menjadi iri, sehingga mereka sepakat untuk mencelakai Nabi Yusuf. Kemudian mereka semua berpamitan untuk pergi berburu. Hanya Bunyamin saja yang tidak ikut untuk merawat Nabi Yakub di rumah. Kemudian di tengah perjalanan, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Namun sebelum itu, pakaian Nabi Yusuf, atasan Nabi Yusuf itu dilepas, kemudian dilumuri oleh darah hewan buruan, sehingga mereka melaporkan ke Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf ini sudah diterkam oleh binatang buas. Nabi Yakub menjadi sangat sedih mendengar hal tersebut. Anak yang disayangi meninggal diterkam binatang buas. Nabi Yakub sangat sedih hingga membuat matanya itu memutih dan menjadi buta sehingga tidak dapat melihat lagi. Sedangkan singkat cerita, Nabi Yusuf yang dilemparkan di sumur tadi, ia selamat karena ada segerombolan kafilah yang saat itu berusaha mencari air dan ada sesuatu yang menyangkut. Ternyata itu adalah Nabi Yusuf. Segerombol kafilah itu kemudian membawanya ke Mesir dan menjual Nabi Yusuf sebagai budak. Akhirnya Nabi Yusuf pun kemudian dibeli oleh seorang menteri kerajaan bernama Kitfir, di mana Kitfir ini mempunyai istri bernama Zulaikha, dan kemudian mereka mengangkat Nabi Yusuf sebagai anak angkatnya. Nabi Yusuf pun kemudian tinggal di istana dan dalam lindungan Kitfir juga Zulaikha. Namun lama kelamaan Nabi Yusuf ini tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan, sangat
bagus rupawan dan juga bentuk tubuhnya bagus, bersih, hingga membuat Zulaikha ini tertarik kepada Nabi Yusuf. Bahkan bukan hanya sebagai anak angkatnya, melainkan seorang wanita kepada laki-laki dewasa pada umumnya. Ketampanan Nabi Yusuf membuat Zulaikha lupa diri. Ia lupa bahwa Nabi Yusuf ini adalah anak angkatnya. Ia mengagumi Nabi Yusuf layaknya wanita pada laki-laki pada umumnya. Suatu ketika saat suami Zulaikha ini pergi berburu, pergi dari kerajaan, Nabi Zulaikha berniat buruk kepada Nabi Yusuf. Zulaikha membawa Nabi Yusuf ke suatu ruangan yang tertutup, kemudian menutup rapat-rapat pintu itu. Kemudian Nabi Yusuf pun merasa kaget, ada apa? Kemudian Zulaikha pun mencoba untuk merayu Nabi Yusuf. Kemudian katanya, ayolah Yusuf, hari ini akan kuserahkan seluruh jiwa ragaku kepadamu. Namun Nabi Yusuf pun menolak bahwa itu adalah perbuatan yang keji. Ayolah Yusuf, tidak ada yang melihat kita, kata Zulaikha. Kemudian Nabi Yusuf pun, Allah mengetahuinya. Nabi Yusuf tetap kekeh tidak mau. Nabi Yusuf mencoba untuk keluar dari ruangan tersebut, membuka pintu, namun tidak bisa dibuka karena terkunci. Zulaikha kemudian menuntuti Nabi Yusuf tersebut dan menarik baju Nabi Yusuf sehingga robek. Kemudian tidak lama Kitfir atau suami dari Zulaikha pun datang. Kemudian Zulaikha menangis-nangis seolah-olah dia yang dipaksa oleh Yusuf untuk berbuat mesum, padahal Zulaikha yang berniat buruk kepada Yusuf. Kitfir sangat kecewa dan murka atas kejadian tersebut. Namun tetangga atau orang yang ada di sekitar situ mengatakan, kita lihat saja, jika robekan baju Yusuf berada di depan, maka memang Yusuflah yang memaksa Zulaikha. Tetapi apabila robekan itu ada di belakang bagian Nabi Yusuf, maka Zulaikha lah yang berniat untuk berbuat mesum kepada Yusuf. Kemudian saat dilihat, benar saja robekan itu ada di belakang, karena saat berusaha membuka pintu itu kan Siti Zulaikha berusaha menarik Nabi Yusuf sehingga membuat baju Nabi Yusuf robek. Kitfir kemudian malu sekali dengan tindakan istrinya. Zulaikha merasa malu. Kemudian mereka menjadi pergunjingan sekitar situ. Kemudian Zulaikha pun berkata, mereka tidak pernah saja melihat Yusuf, coba mereka juga melihat Yusuf, pasti mereka juga akan lupa semuanya karena ketampanannya, kata Zulaikha. Kemudian saat kerajaan mengadakan pesta, Zulaikha memberikan apel atau buah kepada perempuan-perempuan di sana dan juga sebilah pisau di tangan mereka, semuanya dikasih Zulaikha. Kemudian Siti Zulaikha menyuruh Nabi Yusuf untuk berjalan di tengah pesta itu. Benar saja, mereka bukannya mengupas buah tersebut, melainkan mengupas kulit tangan mereka sehingga karena melihat ketampanan Yusuf. Mereka sangat malu dengan diri mereka sendiri dan mereka memutuskan untuk segera pulang. Tak berhenti di situ, masyarakat tetap mempergunjingkan Zulaikha dan Yusuf sehingga membuat Kitfir ini segera memenjarakan Yusuf, walaupun yang salah adalah istrinya. Ia khawatir bahwa Yusuf suatu saat juga akan tergoda karena godaan dari Zulaikha. Yusuf pun kemudian dipenjara oleh Kitfir di kerajaan tersebut. Ada kejadian yang sangat menarik di dalam penjara saat Nabi Yusuf ini dijebloskan ke penjara. Saat di penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan dua tahanan yang bernama Nabuk dan juga Malhab. Nabuk bermimpi bahwa ia memeras anggur untuk dijadikan khamar, sedangkan Malhab bermimpi ia membawa roti.
di atas kepalanya dan ada seekor burung memakan kue tersebut. Kedua tahanan tersebut kemudian meminta Nabi Yusuf untuk mengartikan apa arti mimpi tersebut. Kemudian Nabi Yusuf pun dengan tenang menjawab arti dari mereka. Untuk Nabu, kau akan segera bebas karena dan akan dijadikan kepala bagian minuman dari kerajaan ini, karena tuduhan yang dituduhkan kepadamu tidak terbukti. Sedangkan kau Malhab, nasib buruk akan menimpamu. Tuduhan yang dituduhkan kepadamu akan terbukti bahwa kau meracuni raja, dan kau akan dibunuh di tiang salib, dan bangkaimu akan dimakan oleh binatang atau sejenis kakak itu dari kepalamu. Setelah beberapa hari, apa yang diucapkan Nabi Yusuf itu terbukti. Kejadian itu benar-benar terjadi. Nabu pun kemudian dibebaskan dari penjara. Namun Nabi Yusuf berpesan, jika kalau kamu sudah keluar dari penjara, tolong sampaikan kepada raja bahwa aku tidak bersalah. Sungguhnya bersalah itu Zulaikha, kata Nabi Yusuf. Kemudian Nabu saat itu lupa kalau dia itu dapat pesan seperti itu dari Yusuf. Akhirnya ya Nabi Yusuf harus rela menunggu beberapa tahun lagi di dalam penjara. Suatu ketika Raja Mesir ini mengumpulkan penasehat dan juga tukang tafsir mimpi lainnya. Ia bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk, dan 7 tangkai gandum kering, juga 7 tangkai gandum yang basah. Namun ia meminta agar penasehat dan juga tukang tafsir mimpi itu mengartikan apa maksud dari mimpinya. Namun tidak ada satupun dari jawaban penasehat atau tukang tafsir itu yang jawabannya itu klik dengan Raja Mesir, atau tidak memuaskan jawabannya itu tidak memuaskan sang raja. Kemudian Nabu pun mengingat bahwa dulu waktu di penjara ada Yusuf ini. Dulu kan dia bisa mengartikan mimpiku, siapa tahu dia bisa mengartikan mimpinya raja ini, gitu. Kemudian Nabu pun menyampaikan hal itu kepada raja. Kemudian raja pun memerintahkan Nabu untuk ke penjara dan menanyakan arti itu kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bukan hanya mengartikan mimpi itu, melainkan ia juga memberi jalan keluar atas arti dari mimpi raja tersebut. Yusuf pun berkata, arti dari mimpi raja yakni Mesir dan sekitarnya akan dilanda 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa paceklik. Dan untuk menghadapi masa paceklik ini, sebaiknya 7 tahun hasil dari masa subur itu agar disisihkan beberapa untuk menghadapi masa paceklik itu, kata Nabi Yusuf. Kemudian Nabu pun menyampaikan hal tersebut kepada raja, dan raja pun berterima kasih kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf cuma berpesan agar masalahnya itu segera diselidiki agar ia segera bebas. Dan benar saja raja tersebut segera menyelidiki tersebut, dan Yusuf tak terbukti bersalah, sehingga Nabi Yusuf pun dibebaskan dari penjara. Setelah mengenal Nabi Yusuf lama-kelamaan karena ketampanannya, kesucian, kejujurannya, serta kecerdasannya, Raja Mesir kemudian mengangkat Nabi Yusuf sebagai Menteri Ekonomi Kerajaan. Ia kemudian ditugaskan Raja untuk menanggulangi segala pembendaharaan negara dan mengatasi pejabat yang korup dan keserakahan para pejabat, dan mengurangi penindasan kepada rakyat kecil. Nabi Yusuf pun kemudian menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Setelah 7 tahun berlalu, benar saja musim paceklik itu pun tiba. Untung saja Mesir sudah memiliki persediaan makanan untuk 7 tahun ke depan. Namun, kota yang pernah ditinggali oleh Nabi Yusuf, yakni Palestina, juga dilanda paceklik.
Namun mereka tidak mengetahui bahwa akan ada musim paceklik, sehingga mereka pun menderita kelaparan. Dan kalian masih ingat tadi Palestina itu tempat apa? Ya, tempat Nabi Yakub dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf tadi. Mereka kemudian mendengar bahwa Mesir mempunyai persediaan makanan dan mereka mau menukar bahan makanannya dengan emas. Kemudian Nabi Yakub pun menyuruh anak-anaknya untuk menukarkan emas mereka dengan bahan makanan kepada Mesir. Berangkatlah itu tuh saudara-saudara Nabi Yusuf kecuali Bunyamin, karena Bunyamin merawat Nabi Yakub di rumah. Kemudian mereka berangkat sambil membawa emas di karung. Kemudian saat berjumpa dengan menteri ekonomi kerajaan, mereka tidak mengenali Nabi Yusuf, tapi sebenarnya Nabi Yusuf mengenali mereka, namun Nabi Yusuf pura-pura tidak tahu. Kan dulu kan waktu terakhir ketemu mereka masih kecil, sekarang kan Nabi Yusuf sudah besar. Jadi mereka tidak mengenali Nabi Yusuf, sedangkan Nabi Yusuf mengenali mereka. Kemudian Nabi Yusuf pun berkata, "Kelak jika kesini lagi, bawalah saudaramu yang satu lagi, yang berbeda ibu namun sama." Mereka pun heran bagaimana menteri kerajaan bisa tahu tentang Bunyamin gitu. Kemudian mereka pun membawa bahan pokok dari Mesir tersebut untuk dibawa pulang ke rumah. Mereka sangat kaget karena emas yang mereka bawa itu ternyata tetapi di dalamnya itu tetap dikasih bahan pokok makanan gitu. Jadi mereka bawa emas untuk ditukarkan, tapi saat mereka kembali, emas tersebut masih utuh, malah ditambah dengan bahan pokok makanan. Kemudian Nabi Yakub merasa heran, aneh sekali seperti itu. Kemudian mereka pun menyampaikan kepada Nabi Yakub agar kelak jika mereka datang lagi ke Mesir untuk menukar bahan pokok makanan lagi, agar membawa Bunyamin. Nabi Yakub merasa khawatir. Ia takut kejadian Nabi Yusuf ini berulang pada Bunyamin. Lama-kelamaan persediaan bahan pokok mereka semakin menipis, sehingga mereka mau tidak mau harus kembali ke Mesir untuk meminta bantuan lagi untuk menukarkan dengan bahan pokok. Mereka bersama-sama pergi ke Mesir dan menemui menteri ekonomi kerajaan. Alangkah bahagianya Yusuf saat menjumpai adiknya Bunyamin. Ia ingin sekali memberitahu Bunyamin bahwa dia adalah Yusuf, dia belum mati. Namun Nabi Yusuf tidak ingin saudara-saudaranya yang lain ini tahu bahwa dirinya masih hidup. Kemudian Nabi Yusuf pun dengan kecerdasnya mengatur strategi agar Bunyamin ini bisa tinggal di istana, yakni dengan meletakkan mahkota raja tersebut di karung yang dibawa Bunyamin, sehingga mereka membiarkan saudara-saudaranya ini pergi dan menyuruh prajurit untuk menangkap siapa yang di karungnya terdapat mahkota raja tersebut. Dan benar saja di karung Bunyamin ada mahkota raja tersebut, sehingga Bunyamin harus tinggal di istana untuk menjadi budak, sedangkan saudara-saudara yang lainnya diizinkan untuk pulang. Ketika saudara-saudaranya ini pulang, mereka memberitahu ayahnya bahwa Bunyamin ditahan sebagai budak. Nabi Yakub merasa sedih, sedangkan Bunyamin yang di istana kemudian dipeluk oleh Nabi Yusuf dan berkata bahwa, dan Nabi Yusuf ini pun jujur kepada Bunyamin bahwa dia adalah Yusuf. Bunyamin pun terisak-isak menangis terharu bahwa dia sangat senang sekali bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian si Bunyamin ini juga cerita keadaan ayahnya bahwa ia sangat sedih setelah kepergian Nabi Yusuf dan ia menjadi buta karena terlalu sering menangis. Yakub kemudian meminta anak-anaknya ini untuk kembali ke Mesir. "Jemput adikmu, jangan mau dijadikan budak." Kemudian saat saudara-saudaranya ini datang kembali, ia kembali menemui menteri kerajaan, yakni Yusuf. Kemudian Yusuf pun berkata, Ingatkah kalian kepada saudara kalian yang kalian buang ke sumur beberapa tahun yang lalu?
Saudara-saudaranya itu kemudian kaget dan melihat Yusuf dari ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian wajahnya, senyumnya, bentuk tubuhnya. Kemudian mereka hampir serentak menjawab, "Engkau Yusuf?" "Benar," kata Nabi Yusuf, "aku adalah Yusuf yang kalian buang di sumur itu." Kemudian mereka merasa malu dan merasa bersalah, ia mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu dan takut bahwa Nabi Yusuf ini akan membalas mereka. Namun Nabi Yusuf tidaklah sejahat itu. Nabi Yusuf memaafkan mereka. Nabi Yusuf sama sekali tidak menyimpan dendam. Kemudian Nabi Yusuf memberikan gamis kepada saudara-saudaranya agar ini gamis untuk diusapkan ke belahan kedua mata ayahnya supaya ayahnya dapat melihat lagi. Kemudian mereka kembali. Nabi Yusuf juga berpesan, jika ayah sudah sembuh, bawalah ayah ke sini bersama ibu tiri Nabi Yusuf. Kemudian mereka pulang dan memberi kabar tersebut kepada ayahnya dan memberikan gamis yang diberikan oleh Nabi Yusuf itu diusapkan ke kedua belahan mata Nabi Yakub, dan akhirnya Nabi Yakub pun bisa melihat kembali. Mereka pun kemudian bersama-sama pindah dari Palestina ke Mesir dan hidup bersama bahagia. Yaps, itu tadi kisah dari Nabi Yusuf. Bukan hanya tampan, bukan hanya jujur, bukan hanya suci, bukan hanya cerdas, tapi dia sangat berbudi luhur dan tidak memiliki sifat pendendam. Banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita Nabi Yusuf ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga kita semua bisa meneladani sifat Nabi Yusuf alaihissalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.